Halo sobat-sobat Akurite, semoga kabar kalian baik-baik saja melihat kondisi kita saat ini yang harus tetap stay di rumah dan meninggalkan berbagai macam kesibukan kita ya, agar bisa terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Beberapa waktu lalu saya menceritakan sebuah legenda yang ada di Tanah Toraja, yaitu leluhur para raja-raja di beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu legenda Puang Laki Padada. Dan kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah kisah wanita yang sangat cantik yang lahirnya itu seperti sebuah kepompong. Dan kisah ini masih berasal dari daerah yang sama dengan kisah legenda Puang Laki Padada, yaitu di Toraja, tepatnya itu di Toraja Utara. Nah, apa kalian pernah melihat sebuah kepompong? Saya rasa sebagian besar dari teman-teman pasti sudah pernah melihat kepompong. Kepompong itu kan dominan kebanyakan terbuat dari kumpulan-kumpulan yang seperti benang atau biasa disebut sutra untuk membungkus pemilik yang ada dalam kepompong itu. Nah, jika sebagian besar kepompong itu terbungkus oleh sutra, kelahiran anak ini juga persis sama. Bedanya ketika anak ini lahir itu tubuhnya itu ditutupi oleh kumpulan-kumpulan rambut dan itu terlihat seperti sebuah tanaman batang pakis. Nah, penasaran dengan siapa pemilik kisah legenda ini? Ikuti terus ya. Hello, hello, can you hear me as I scream your name? Di sebuah dataran tinggi di daerah Toraja Utara, di daerah Pegunungan Sesean itu tinggal sebuah keluarga bangsawan yang bernama Salokang. Nah, Salokang ini itu berasal dari Rongkong dan dia memperistri putri cantik yang ada di daerah Sesean itu bernama Lambe Susu. Suatu hari, tibalah waktunya istri Salokang ini untuk melahirkan. Seperti ritual orang yang akan melahirkan pada zaman itu, maka dipanggillah orang-orang atau para tabib untuk membantu persalinan sang istri. Setelah melalui proses panjang, sang istri pun kemudian melahirkan. Tapi, melihat raut wajah orang-orang yang membantu persalinan pada saat itu, pasti ada sesuatu yang aneh. Ditambah, suara tangisan bayi ini tidak terdengar sama sekali. Dan benar, sang istri yaitu Lambe Susu tidak melahirkan seorang bayi seperti wanita yang melahirkan pada umumnya. Yang keluar dari rahim sang istri justru tidak memiliki kemiripan sama sekali dengan seorang bayi, melainkan seperti sebuah batang pakis yang dililit oleh rambut-rambut yang sangat panjang, banyak, dan cukup tebal. Mengetahui hal itu, Salokang kaget dan khawatir dan berpikir apa yang telah dilahirkan oleh istrinya itu, apakah itu seorang manusia atau bukan. Dengan rasa penasaran, kekhawatiran, dan rasa ketakutan akan apa yang telah terjadi, kemudian Salokang ini memanggil para tetua-tetua adat yang ada di tempat itu yang disebut dengan Tomina untuk melakukan ritual doa dan meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa akan apa yang telah terjadi sama istrinya. Karena di sana itu belum ada agama pada saat itu, maka Sang Pencipta itu disebut oleh orang-orang Toraja saat itu sebagai, aku bacakan ya soalnya nggak terlalu. Dan julukan Puang Titanan Talu Dao Masuanggana Bataran, Puang Tirindu Batu Lalikan Tu Tontong Napenombai Mintu Nama Rupa Tahu. Setelah tetua dan pemuka-pemuka adat itu melakukan ritual doa, muncullah sebuah keajaiban. Dari dalam balutan rambut tadi terdengarlah suara tangisan sang bayi dan rambut itu pun tergelincir secara perlahan dan kemudian muncullah seorang bayi perempuan yang sangat cantik dan diberi nama Datu Landorundun oleh orang tuanya. Tahun demi tahun pun berlalu, sang putri kemudian bertambah dewasa dan memiliki wajah yang sangat cantik, rupawan, kulit yang sangat halus dan selalu berbau wangi. Ya wajar lah ya, dia putri bangsawan dan pasti perawatan. Dikisahkan bahwa kecantikan Putri Datu Landorundun ini tidak tertandingi di daerah itu, bahkan di seluruh tanah Toraja saat itu. Selain itu, dia memiliki rambut yang sangat panjang. Nah, ukurannya itu dalam bahasa Torajanya, sang pulau pitu dak
dipana tallu ratu dangkananna atau sekitar 25,5 meter. Hampir sama dengan rambut Rapunzel yang dari Disney ya. Konon setiap pagi sang putri ini, yaitu Datu Landorundun, ditemani oleh dayang-dayangnya pergi ke sebuah sumur untuk mandi dan sekaligus mencuci rambutnya yang kadang menggunakan saraka bulawan atau sisir yang terbuat dari emas. Ketika sang putri mandi, rambutnya yang sangat panjang itu diuraikan di atas sebuah kayak tempat-tempat yang terbuat dari bambu yang memang khusus dibuat untuk sang putri, untuk menguraikan rambut sang putri. Jadi mungkin pada saat sang putri mandi, rambutnya yang terurai panjang itu dicuci oleh dayang-dayangnya. Nah, pada suatu hari ketika sedang mencuci rambutnya, ada sehelai rambut Landorundun ini putus, dan kemudian rambut yang terputus ini diambil oleh dayang-dayangnya lalu dililitkan di sebuah saraka bulawan yang dia pakai itu, yaitu sisir emas. Kemudian lilitannya ini ditaruh di atas batu di pinggir sumur tersebut, dan kebetulan di bawah sumur tempat sang putri mandi itu ada sebuah sungai yang mengalir panjang. Dan sesaat kemudian tiba-tiba datanglah hujan badai, hujan yang sangat keras. Lalu hujan ini menjatuhkan saraka bulawan yang ada di atas batu tadi, menjatuhkannya ke dalam sungai. Jadi mungkin karena saking tergesa-gesanya dengan hujan badai itu, Datu Landorundun ini melupakan hal yang penting baginya, itu saraka bulawan. Dan setelah sampai di rumahnya, dia mencari kemana-mana tapi tidak ditemukan sama sekali. Dan kehilangan saraka bulawannya itu membuat sang putri, itu Datu Landorundun, sangat sedih dan memerintahkan setiap orang untuk mencarinya, namun hasilnya tetap nihil. Nah, saraka bulawan yang dililiti oleh rambut sang putri ini kemudian terbawa arus hingga ke Sungai Malango, daerah Rantepao, mengikuti aliran Sungai Tanga dan berujung di Sungai Sakdan. Dan tidak sampai di situ, rambut itu kemudian terus terbawa arus melalui aliran Sungai Sakdan yang melintasi beberapa daerah di Sulawesi Selatan dan kemudian berakhir di lautan wilayah Kerajaan Bone. Putri Landorundun ini berhari-hari larut dalam kesedihannya atas kehilangan benda yang dia sangat sayangi, dan kemudian membuat dia menangis. Lalu dia bercerita kepada seekor burung. Konon diceritakan kalau burung ini adalah burung walet atau burung layang-layang, hampir mirip dengan burung layang-layang ya. Ini dalam Bahasa Toraja ya, nanti ada terjemahannya mungkin kurang lebih seperti itu. Katanya, kalau ini tak ada yang mutu pasuru bulawanku, saraka bulawanku, iya mana ku ranuan untun duina unrundun bulaku, lama apa moi? Lalu burung itu menjawab, tak mau mutu mangi Landorundun, kimale mura unula lolongan nasakke, urundun randan nasalu, umpasalongi mata laku iti, saraka bulawanmu. Dan lagi kata burung layang-layang itu, burung walet itu, terus apa yang akan kami lakukan jika sisir emasmu itu sudah didapat oleh orang lain? Dan Datu Landorundun menjawab, jika dia perempuan akan saya jadikan sebagai saudara, dan jika dia laki-laki akan saya jadikan sebagai suami. Kemudian burung itu terbang menyusuri sungai sampai ke daerah lautan wilayah Kerajaan Bone. Nah, saat itu pangeran dari Kerajaan Bone yang bernama Bendurana pergi ke pinggir laut bersama pengawal-pengawalnya untuk mandi. Dan tiba-tiba dari tengah-tengah laut ada sebuah cahaya keemas-emasan yang dipantulkan oleh cahaya matahari. Karena penasaran, sang pangeran ini kemudian memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk pergi mengambil benda tersebut. Namun satu persatu pengawal yang pergi mengambilnya itu pulang dengan tangan kosong, bahkan kembali dengan keadaan yang cacat. Ada yang tangannya patah, buta, telinganya hilang, dan bahkan salah satu pengawalnya yang paling kuat dan memiliki kelebihan yang lain dibanding dengan pengawal-pengawal yang lainnya itu tidak kembali dan meninggal di tengah-tengah lautan. Tapi karena saking penasarannya, sang pangeran ini pun pergi sendiri masuk ke dalam lautan itu untuk mengambil benda tersebut. Dan dia berhasil. Bahkan tangan dan kukunya itu bahkan tidak basah sama sekali. Ya, dikisahkan kalau memang orang-orang pada saat itu memiliki kesaktian-kesaktian yang luar biasa ya dibanding manusia-manusia biasa pada umumnya.
Saat meraih benda tersebut, sang pangeran ini, yaitu Bendurana, dia heran dan takjub melihat sisir emas yang dililiti oleh sehelai rambut. Kemudian lebih takjub lagi saat melepaskan lilitan helai rambut itu dan mengukur panjang rambut tersebut. Lalu Bendurana ini berkata, "Dewi, dari mana gerangan yang memiliki rambut yang panjang ini dan yang telah melukai pengawal-pengawalku?" Lalu dia berpikir untuk mencari sang pemilik rambut dan sisir emas tersebut. Saat berkata demikian, tiba-tiba datanglah segerombolan burung walet menghampirinya. Lalu berkata seraya bersenandung, "Aku melihat seseorang yang memiliki rambut itu. Elok tubuhnya, cantik parasnya, dialah Landorundun. Ada di hulu sungai, sumber asalnya air, gumpalan timbunan busa air." Setelah mendengar burung itu, kemudian Bendurana dan pengawal-pengawalnya mengambil kapalnya yang sangat indah dengan ukiran-ukiran yang sangat unik, terus mengikuti arah terbang burung tersebut melalui aliran sungai. Dari laut mengarah untuk menyusuri sungai Sakdan dan akhirnya Bendurana tiba di daerah Tanah Toraja dan terus mengikuti burung-burung tadi. Bendurana terus menyusuri sungai hingga sampai di Minanga dan akhirnya tersesat. Saat burung-burung tadi melihat Bendurana sudah tersesat, mereka kembali dan berkata dalam lantunan, "Tersesat, tersesat, sudah tersesat. Benarkah arah dan tujuannya? Di sana di hulu sungai, asal mulanya busa air, sumber asalnya air, gumpalan timbunan busa air berada. Kembalilah." Bendurana yang mendengar seruan para walet itu kemudian berusaha untuk memutar balik perahunya, namun tidak bisa. Justru perahunya itu mundur ke belakang dari Minanga hingga sampai ke daerah Malango, yang sekarang menjadi bagian dari Toraja Utara, karena pada saat itu Toraja masih belum terbagi dua ya. Dan setelah sampai di Malango, dia kembali berusaha untuk memutar balik perahunya ini, namun tidak bisa. Dan tiba-tiba perahunya itu tersangkut di sebuah batu, dan konon perahunya ini berubah menjadi sebuah batu dan sampai sekarang masih ada di daerah Malango. Lalu Bendurana meninggalkan perahunya dan terus menyusuri sungai hingga tiba di tempat yang bernama Bubun Batu di daerah Pangala saat itu, Kecamatan Rindingallo. Nah, di tempat itu Bendurana langsung bertemu dengan Landorundun dan sangat takjub melihat keelokan, kecantikan yang dimiliki oleh putri Landorundun ini. Kemudian Datu Landorundun ini bertanya dalam bentuk londe atau pantun, katanya, "Apa tujuan, apa maksud Tuhan datang ke negeriku atau tondokku? Adakah engkau memberi piutang dan engkau datang menagihnya?" Kemudian Bendurana juga menjawab dalam bentuk pantun, "Saya tidak berpiutang, menagih utang yang lama pun tidak. Selain sisir emas ini yang dililiti oleh rambut panjang yang telah aku temukan di tengah laut di daerah Bone, aku datang hendak melihat pemilik benda ini." Melihat benda itu, Landorundun langsung menjawab, "Sisirku, sisirku, sisirku yang telah hilang terbawa oleh aliran arus air sungai." Jawab Bendurana, "Oke, fix. Sekarang aku akan mempersuntingmu menjadi istriku." Tetapi Landorundun menjawab, "Tidak ada gunanya engkau mendekatiku. Ibu, ayah, serta saudara-saudaraku belum mengizinkanku." Artinya di sini dia mengingkari janjinya sama burung walet itu ya, yang akan menikahi seorang laki-laki yang mendapatkan saraka bulawannya itu. Mendengar itu, Bendurana pergi dengan perasaan yang sangat kecewa, namun dia belum putus asa sampai di situ. Lalu sang pangeran ini pergi menanam sebuah pohon mangga di dekat tempat Landorundun itu mandi. Nah, ajaibnya, mangga ini tidak seperti mangga pada umumnya. Mangga ini cepat besar, berbuah, lalu mangganya cepat matang. Kemudian saat itu Bendurana pergi naik ke Gunung Sesian untuk mengintai pohon mangganya dari sana. Lalu pada saat Landorundun pergi mandi, dia melihat buah mangga itu matang, dia memetiknya lalu memakannya tanpa menyadari kalau pohon mangga itu adalah milik sang pangeran Bone, yaitu Bendurana. Lalu sang pangeran ini kembali dari Gunung Sesian dan berkata, "Siapa yang mengambil buah manggaku, buah kesayanganku?" Mendengar itu Landorundun tersinggung dan berkata, "Siapa yang mengambil buahmu, mengambil manggamu? Coba beritahu anak-anak gembala atau bersama penjaga kerbau." Mendengar jawaban Landorundun, lalu Bendurana ini memanggil semua anak-anak gembala yang ada di sekitar situ dan menanyainya apa yang telah terjadi. Anak-anak gembala itu menjawab,
kami tidak pernah mengambil atau memakan buah manggamu. Nah, salah satu dari anak itu berkata, Landorundun yang mengambilnya, memakan buah mangga itu bersama dengan dayang-dayangnya. Mendengar perkataan anak-anak gembala itu, Landorundun kemudian mengaku dan berkata, iya benar, akulah yang mengambil buah manggamu. Terserah hukuman apa yang akan kau lakukan kepadaku, aku akan menerimanya. Dan otomatis Bendurana akan mempersunting Landorundun menjadi istrinya, dan keputusan itu diterima oleh Landorundun. Bendurana menyampaikan kabar itu kepada kerajaan Bone untuk menikahkan mereka berdua. Lalu Bendurana pergi membawa Landorundun ke kerajaan Bone. Tetapi ibu Landorundun, yaitu Lambe Susu, belum terlalu ikhlas melepaskan kepergian anak sematawayangnya. Lalu dia mengikutinya dari belakang. Waktu itu hujan sangat deras dan angin seakan-akan marah. Kilat menyambar-nyambar di daerah tempat ibu Landorundun ini menyusul, dan tempat itu dinamai Takpan Kila. Katanya tempat itu menjadi nama sebuah kampung hingga saat ini. Tidak sampai di situ, untuk melihat kepergian anak yang sudah jauh, si Lambe Susu ini pergi naik ke sebuah bukit batu dengan berhati dan bersedih, lalu berkata, sudah pergi, anakku betul-betul sudah pergi, dibawa oleh Bendurana ke negeri Bone. Dan tempat ibu Landorundun melihat anaknya yang sudah pergi jauh itu dinamai Tiroan, dan katanya menjadi nama kampung sampai sekarang. Saat Lambe Susu ini turun dan melihat anaknya yang sudah pergi, malam pun mulai tiba dan sudah tidak bisa melihat lagi anaknya dari jauh yang sudah dibawa oleh Bendurana ke negeri Bone, yang kemudian tempat itu juga dinamai Mata Mabongi, juga menjadi nama kampung hingga saat ini. Katanya karena dia masih ingin melihat anaknya pergi, namun sudah tidak bisa karena gelap sudah melingkupi tempat itu. Namun tidak sampai di situ, dia masih berharap melihat anaknya untuk yang terakhir kalinya. Namun saat dia berjalan, tiba-tiba kakinya tenggelam di sebuah semak, dan kemudian tempat itu juga dinamai Melamak, yang juga menjadi nama sebuah desa hingga saat ini. Lalu ya seperti perasaan ibu pada umumnya ya, yang tiba-tiba ditinggalkan oleh anak sematawayangnya, dia menangis melihat kepergian anaknya yang betul-betul sudah dibawa pergi oleh Pangeran Bone pada saat itu. Oke, sampai di sini dulu kisah legenda tentang perempuan cantik yang berasal dari Toraja yang memiliki rambut yang sangat panjang. Ini bukan kisah dari negeri Disney ya, tapi ini yang konon betul-betul ada di tanah Toraja, dan beberapa peninggalannya itu masih diabadikan di sana. Seperti ada museumnya, sumur tempat dia mandi, dan konon katanya saat dia meninggal itu dia dikuburkan di daerah Makassar. Oke teman-teman, jika kalian suka silakan share agar teman-teman kalian tahu tentang kisah Landorundun, dan tulis di komentar di bawah untuk memberikan saya masukan-masukan. Semoga berkenan dan sampai jumpa di kisah legenda selanjutnya.